Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahyuni Selamat, NIM 209241324. Saya sebagai guru Madrasah Aliyah Nurul Huda Dora, saat ini sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan IAIN Ponorogo. Mata pelajaran SKI tahun 2025. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran saya dengan tema Peradaban Islam Daulah Utsmani. Video ini saya buat pada tanggal 9 Mei 2025. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Pada pagi hari ini, sebelum kita masuk memulai materi ini, maka Ibu ingatkan bahwa selain kita belajar, berarti kita juga harus yang pertama adalah kita beriman kepada Allah, ya. Dengan beriman kepada Allah, mudah-mudahan segala urusan kita akan lancar, pikiran kita, otak kita akan dibuka, supaya apapun yang kita belajar pada pagi hari ini akan terbuka, tercerna, dan nanti akan diingat dengan baik. Kemudian dengan belajar, dengan dengan beribadah, pasti masa depan kita terbuka besar, ya. Terbuka besar, karena kalau rajin-rajin beribadah, yang jelas yang maha membuka rezeki dan maha membuka otak dan pikiran kita untuk kita jadi anak yang cerdas hanya kepada Allah. Jadi ingat-ingatlah kepada Allah, insya Allah masa depan kalian akan lebih baik dari yang sekarang. Amin. Oke, sebelum kita melanjutkan materi kita, maka kita berdoa dulu masing-masing dengan berdoa bersama dengan membaca surat Al-Fatihah. Mulai. Sebelum kita melanjutkan materi pada pagi hari ini, Ibu absen dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Anissa Putri Hadir. Cat Rahmatia Hadir, Ibu. Renita Hadir, Ibu. Abdurrahim Hadir. Kafka Hadir. Oke anak-anak, hari ini semuanya hadir terkecuali satu orang saja yang sakit, yaitu Abang Safril. Ya, sebelum kita melanjutkan materi tentang Daulah Utsmani, ya Ibu akan menjelaskan, Ibu akan mengulang kembali tentang materi proses lahir Daulah Abbasiyah. Lahirnya Daulah Abbasiyah tahun 750 Masehi adalah peran besar dari keturunan Hashim yang bernama Abu Abbas. Kemudian nama Abbasiyah yang dipakai untuk nama ini adalah diambil dari nama bapaknya, yaitu pendiri Daulah Abbasiyah. Kemudian Abu Abbas bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekarang kita mulai pada materi inti, yaitu tentang
sekilas tentang Turki Utsmani. Dinasti Turki Utsmani merupakan kekhalifahan yang cukup besar dalam Islam dan memiliki pengaruh cukup signifikan dalam perkembangan wilayah Islam di Asia, Afrika, dan Eropa. Penting dalam pengembangan peradaban Islam. Munculnya dinasti Utsmani di Turki terjadi pada saat dunia Islam mengalami fragmentasi kekuasaan pada periode kedua dan dari pemerintahan Abbasiyah, kira-kira abad ke-9. Sebelum itu, sekalipun telah di kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia pada tahun 755 sampai dengan 1301 Masehi dan Bani Idris di bagian barat Afrika Utara pada tahun 788 sampai dengan 974 Masehi. Sejak abad ke-9 Masehi, Bani turun di Mesir pada tahun 858 sampai dengan 905 Masehi. Bani Saman di Bukhara pada tahun 874 sampai dengan 1001 Masehi. Dan Bani Buwadi Baghdad dan Syiraz pada tahun 932 sampai dengan 1000 Masehi. Daulah Utsmani ini nanti akan ibu bagi dalam bentuk kelompok, terdiri dari 3 kelompok, ya. Silakan anak-anak berdiri dan membentuk kelompok masing-masing. Ya, anak-anak, bahan ibu sudah bagi dan kalian baca, kemudian diskusikan dengan teman-teman. Cari pertanyaan apa yang kalian dapat, kemudian jawabannya. Nanti setelah itu baru kita baru sama-sama presentasi tiap kelompok. Ya, Bu. Waktu ibu berikan 5 menit ya. Ya, Bu. Oke, kerjakan. 3. Mengingat buku kita terbatas, maka hari ini saya berikan dalam bentuk fotokopi untuk bisa mengerjakan tugas yang nanti ibu berikan. Oke, anak-anak sudah sampai di mana? Sini, Bu. Ya, kerja ya. Yang ini sampai di mana? Ya. Bagaimana? Ada masalah? Oh iya. Ya, karena semuanya sudah duduk pada posisinya, mengingat buku kita terbatas, maka hari ini saya berikan dalam bentuk fotokopi untuk bisa mengerjakan tugas yang nanti ibu berikan. Anak-anak sudah selesai ya kalian mengerjakan tugasnya? Kalau begitu kita mulai dengan presentasi
kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai bentuk pemerintahan apa yang diterapkan oleh Kekaisaran Utsmaniyah atau Ottoman di Turki dan bagaimana sistemnya. Kekaisaran Utsmaniyah menerapkan sistem monarki absolut yang dipimpin oleh seorang sultan. Sultan memiliki kekuasaan penuh dalam bidang politik, militer, dan agama, namun dibantu oleh lembaga-lembaga pemerintahan seperti Divan atau Dewan Penasehat dan para wazir. Baik, itu saja presentasi dari kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Kesultanan Utsmaniyah di Turki? Pada masa Kesultanan Utsmaniyah Ottoman, ilmu pengetahuan berkembang pesat, terutama pada abad ke-15 hingga pada abad ke-17. Ilmuwan Muslim di Turki berkontribusi dalam berbagai bidang seperti astronomi, matematika, dan geografi. Salah satu tokoh terkenal adalah Taqi al-Din yang mendirikan observatorium di Istanbul dan membuat jam mekanik yang sangat akurat. Apakah dari kelompok lain memiliki tanggapan? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan, yaitu apa saja dari pengembangan ilmu pengetahuan pada masa kerajaan Utsmani dan dikaitkan dengan kehidupan sekarang. Apakah masih ada tanggapan dari kelompok lain? Jika sudah tidak ada, saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Seperti pada tokoh yang terkenal di Turki pada abad ke-15 dan 17, yaitu Taqi al-Din yang telah membuat jam mekanik yang sangat akurat. Penemuannya ini sangat bermanfaat untuk kehidupan sekarang sampai pada masa ini. Itu saja tanggapan dari kelompok kami. Sekian. Apakah ada tanggapan lebih dari kelompok 1? Itu saja dari kelompok kami. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekaisaran Utsmaniyah menerapkan sistem monarki absolut yang dipimpin oleh seorang sultan. Sultan memiliki kekuasaan penuh dalam bidang politik, militer, dan agama, namun dibantu oleh lembaga-lembaga pemerintahan seperti Divan atau Dewan Penasehat dan para wazir. Baik, itu saja presentasi dari kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekaisaran Utsmaniyah menerapkan sistem monarki absolut yang dipimpin oleh seorang sultan. Sultan memiliki kekuasaan penuh dalam bidang politik, militer, dan agama, namun dibantu oleh lembaga-lembaga pemerintahan seperti Divan atau Dewan Penasehat dan para wazir. Baik, itu saja presentasi dari kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
yaitu apa saja dari pengembangan ilmu pengetahuan pada masa kerajaan Utsmani dan dikaitkan dengan kehidupan sekarang. Apakah masih ada tanggapan dari kelompok lain? Jika sudah tidak ada, saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Seperti pada tokoh yang terkenal di Turki pada abad ke-15 dan 17, yaitu Taqi al-Din, yang telah membuat jam mekanik yang sangat akurat. Penemuannya ini sangat bermanfaat untuk kehidupan sekarang sampai pada masa ini. Itu saja tanggapan dari kelompok kami. Sekian. Apakah ada tanggapan lebih dari kelompok 1? Itu saja dari kelompok kami. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, diskusi kita telah selesai dan setelah dengan adanya diskusi tadi, berakhirnya diskusi tadi, Ibu akan mengambil kesimpulan dari materi tentang Daulah Utsmani. Daulah Utsmani juga dikenal sebagai Kerajaan Turki Utsmani atau Kesultanan Utsmaniyah. Kerajaan Islam terbesar dalam sejarah dan dunia Islam dibangun di Turki. Dinasti ini juga mencapai kejayaan dengan wilayah kekuasaannya sampai ke Asia, Afrika, dan Eropa. Kemudian Daulah Utsmani mencapai masa keemasannya pada abad ke-16 dan kemudian mengalami kemunduran hingga runtuh pada tahun 1922. Oke anak-anak, sebelum Ibu akhiri materi pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan. Oleh karena itu, dengarlah nasihat Bapak Ibu guru di sekolah, terutama taatilah tata tertib di sekolah. Kemudian, jangan lupa nasihat kedua orang tua itu yang paling utama. Ya, karena setelah kalian naik ke kelas 12, kalian nanti akan diperhadapkan lagi dengan ujian sekolah. Justru karena itu rajin-rajinlah belajar supaya doa orang tua itu yang akan menunjang masa depan kita. Doanya orang tua nanti akan menembus 7 lapis langit. Baik anak-anak, Ibu akan tutup materi kita hari ini dengan membaca surat Al-Asr. Mulai. Oke anak-anak, nanti kita bertemu lagi di minggu depan ya. Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.